Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ini, saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu wong bloro, aku wong bloro. Ojo ngisin-ngisini wong bloro. Sebab leluhur kita, podo-podo wong bloro, ngalahke londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian, kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun, ketika kamu nggak punya bukti, mundur. Memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya, bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Yap guys, bergulir lagi nih soal ijazah Pak Jokowi. Dan video di awal tadi membuat kita berpikir bahwa ijazah Pak Jokowi memang wajib untuk dipertanyakan. Kenapa? Karena pada saat menjabat sebagai wali kota, gelar Pak Jokowi berbeda pada saat menjabat sebagai presiden. Kemudian yang kedua, dosen pembimbing Pak Jokowi yang diakui oleh Pak Jokowi, secara tegas dosen pembimbing ini tidak mengakui Pak Jokowi dan bahkan tidak mengenal Pak Jokowi. Saya kira ini sangat membangunkan dan wajarlah jika rakyat yang menuntut mengenai persoalan ijazah palsu Pak Jokowi ini sampai-sampai rela untuk dijurjikan karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia suarakan adalah sebuah kebenaran. Nah, sahabat-sahabat, sangat menarik untuk kita nantikan ke depannya seperti apa mengenai persoalan ijazah palsu ini. Apakah akan berjalan di tempat lagi atau bagaimana? Kita berharap bagaimana agar perkara ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar para netizen mengenai persoalan ijazah palsu Pak Jokowi. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ijazah palsu ngetren banget guys. Ijazah palsu wes di mana-mana banyak ijazah palsu yang bisa juga ijazah beli atau dibikin. Saya guys, kalau dituduh, woi yuk ijazahmu palsu yo, aku senyum aja guys. Mengapa? Gampang cara membuktikannya. Dituduh ijazah palsu, jangan menghindar, jangan berbelit-belit wis ngalor ngidul dengan muka tebal, rai gede, gak mau membuktikan. Itu memalukan. Mengapa? Ya karena itu hal yang sepele. Saya dituduh nih, kok niku gak kuliah, dua ijazah S1. Ngawur kok niku, palsu ijazahmu yo. Nah, aku tersenyum guys, gak usah ngarah. Aku ambil selembar kertas, itu kopian saja atau aslinya. Aku tunjukkan nih, gini. Nih, lihat, ada nomor kelulusan, kampus, dan lain-lain sebagainya. Dicek silakan ke kampus terkait. Selesai toh? Gak usah berbelit, gak ada yang bikin orang di penjara. Susah guys. Kalau sudah satu hal kecil saja berbohong, itu seperti gunung es, bola salju. Itu maksudnya. Dia akan menggulung, berbohong dengan segala kemunafikan, dengan segala pencitraan. Betul. Akhirnya apa? Dia akan tergelincir sendiri dengan kerakusannya, dengan ketamakannya, dan dengan kebohongannya terus sampai dia mati. Lihat aja, orang seperti itu sampai mati tidak akan pernah mengakui kebohongannya.
seperti itu banyak. Ya wes guys, salam sukses selalu, dan sebentar lagi berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga diterima amal ibadah kita semua. Allah. Bapak Ibu sekalian, apalagi ini menyangkut orang pertama dan utama di negeri ini, yaitu Presiden. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini, ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Nah kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan, dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harubis, Bang Rizal Fadila, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Ya kenapa? Karena kita tahu ini mahal, istiqomah itu mahal begitu. Sudah berapa kali kami kemari untuk melaporkan Jokowi. Hari ini adalah tambahan-tambahan dari TPUA, data terbaru tentang rusaknya moral Jokowi. Saya menghimbau kepada alumni UGM, terima kasih dulu untuk Bang Rismon, salam anak Medan. Hari ini saya menghimbau kepada seluruh alumni UGM, terutama para pejabat-pejabat dari UGM seperti Profesor Mahfud, Ganjar, bahkan Anies Baswedan. Kami berharap ini pejabat-pejabat lulusan UGM ini berani mengungkapkan kebohongan-kebohongan Jokowi di kampusnya gitu loh. Jangan kayak saya dan kami yang bukan lulusan UGM merasa terganggu, merasa marah. Seharusnya kalian marah, apalagi pejabat-pejabat ini. Hari ini Jokowi bukan presiden lagi. Jokowi rakyat biasa, yang artinya Jokowi sama dengan kita. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Oleh karena itu, jangan sampai lembaran-lembaran gelap hitam Jokowi ini diteruskan. Ini harus diselesaikan. Dan hari ini saya himbau kepada Jokowi yang bukan presiden lagi, dengan tidak hormat, Jokowi itu telah bikin malu keluarganya sendiri, bahkan anak dan cucu-cucunya. Oleh karena itu, segeralah minta maaf Pak Jokowi. Karena apa? Ini akan terus menjadi catatan hitam sejarah. Alangkah baiknya Jokowi ini yang memang bukan UGM, alumni UGM, mengaku saja. Jangan sampai alumni UGM yang lain, mahasiswa UGM dirugikan. Jelas-jelas, kalau menurut saya Jokowi harus ditangkap sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Sampai saat ini aku masih heran dengan para buzzer-buzzer itu. Setiap kali aku membahas tentang ijazah palsu, pemalsuan ijazah, itu semua buzzer-buzzer pada bermunculan keluar langsung komen di video-video aku. Wah, jadi aku pun heran kenapa mereka ini, ada apa rupanya. Setiap aku membahas tentang ijazah palsu kan ada yang komen bilang nggak masalah tuh ijazah palsu, nggak apa-apa, yang penting kerjanya bagus. Oh nggak masalah dari mana, namanya juga sudah pemalsuan ijazah, itu pemalsuan identitas, kok dibenarin. Aduh, itu kan sudah salah besar ya. Apalagi ini kalau menggunakan ijazah baru kita menggunakan untuk melamar kerja, apalagi sampai pekerja di pemerintahan, itu sangat nggak bisa, nggak boleh. Banyak orang-orang yang menghabiskan waktu mereka selama puluhan tahun dan menghabiskan uang sampai ratusan juta cuma untuk mendapatkan ijazah sekolah mereka, sekolah tinggi, tapi masih dapat disalib dengan orang yang tidak sekolah cuma menggunakan ijazah palsu. Jadi semuanya pada nggak terima, orang-orang yang sekolah tinggi, orang-orang yang asli pintar cerdas itu dibanding dengan orang pelangak pelongo, lalu si pelangak pelongo yang mendapat posisi enak kan gitu, jadinya nggak fair. Jadi itu memang yang pengguna ijazah palsu harus benar-benar diselidiki ya, diselidiki dan diadili. Mantap, salam perubahan.